Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kelas bahasa Arab bersama saya. Sebelumnya mungkin kalian sudah kenal, namun saya akan perkenalkan kembali. Nama saya Iif Syarif Bustami. Saya guru mata pelajaran bahasa Arab di SMK Al-Fudalah. Namun selain itu, saya juga aktif dalam pembelajaran bahasa Arab di sebuah lembaga atau wadah bernama Markaz Al-Bustami. Di sini kita belajar bahasa Arab, belajar studi Islam lainnya, dan belajar Al-Quran. Al-Bustami ini diambil dari nama saya, Iif Syarif Bustami. Jadi materi yang kita akan pelajari pada saat ini adalah materi yang diajarkan di dalam Markaz Al-Bustami. Dan karena ini pertemuan pertama, saya akan jelaskan ini tema yang akan kita bahas dalam pembelajaran ini selama sepekan atau 6 hari ini, dari hari Senin sampai hari Sabtu ini. Kalian akan belajar bahasa Arab. Yang pertama, ada 2 tema nanti yang akan saya beri. Tema pertama ini adalah yang ini, Al-Hayatul Yawmiyah. Al-Hayatul Yawmiyah. Apa artinya Al-Hayatul Yawmiyah? Al-Hayatu artinya kehidupan, Al-Yawmiyah keseharian atau sehari-hari. Artinya kita akan membahas tentang kehidupan atau kegiatan atau aktivitas kita dalam satu hari atau sehari-hari. Itu kita ngerjain apa aja sih? Nah, itu akan dibahas dalam bahasa Arab. Dan metode belajar yang akan kita pakai adalah setiap harinya saya akan memberikan 2 percakapan, ya, 2 teks percakapan yang bisa kalian praktekkan di luar sana di kehidupan sehari-hari kalian, atau 2 atau 1 percakapan, ya. Jadi setiap hari akan saya berikan teks percakapan tersebut, kemudian saya bacakan dan kalian pahami, renungi dan resapi dan hafalkan, ya. Dan kemudian setelah itu saya akan terjemahkan dan kalian harus dan wajib mencatat, kecuali apabila kalian memang sudah jago bahasa Arab dan tidak perlu mencatat apa yang saya terjemahkan di teks bacanya. Kalian terjemahkan sendiri, tidak apa-apa tidak mencatat. Jika tidak bisa, catatlah apa yang saya ucapkan. Paham? Kalian catat di buku tulis. Oh ya, saya lupa bilang, kalian harus sediakan buku tulis untuk mencatat terjemahan teks percakapan yang akan saya berikan setiap harinya. Dan kemudian kalian harus mencatat kosakata yang baru yang saya berikan setiap harinya. Jadi kalau ada kosakata baru, kalian catat. Kosakata baru kalian catat. Jadi kalian nanti akan mempunyai sebuah kamus kecil, kamus singkat, ya, yang cuma hanya beberapa kata saja isinya, namun mungkin bermanfaat nanti di kemudian hari. Paham? Oke. Saya akan baca semuanya terlebih dahulu, isi percakapan ini, dan kemudian akan menerjemahkannya dan kalian catat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini percakapan antara Tariq dan Thohir, ya. Tariq dan Thohir. Lihat di sini garisnya berwarna biru yang pertama. Yang kedua garisnya kalimatnya berwarna orange. Jadi tidak bisa kita menukar atau tertukar karena sudah jelas sekali. Kalau misalnya si Tariq ini berwarna biru kata-katanya, Thohir berwarna oranye, tidak mungkin yang nanti apabila ada kalimat berwarna oranye itu pembicaraan dari Tariq. Paham? Ini untuk memudahkan kita. Inilah keunggulan dari buku atau metode yang kita pelajari pada saat ini. Saya akan baca. Mata tastaykizu, mata tastaykizu, astaykizu 'inda al-fajri. Mata tastaykizu
astayqizu indal fajri. Aina tusallil fajra? Aina tusallil fajra? Usallil fajra fil masjidi. Usallil fajra fil masjidi. Hal tanamu ba'da salati? Hal tanamu ba'da salati? La, la anamu ba'da salati. La anamu ba'da salati. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة. أذهب الساعة السابعة. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. أذهب بالحافلة. Oke, saya kira sudah cukup jelas saya pengucapannya, dan kalian praktekkan ulang-ulang apa yang saya ucapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengucapannya. Paham? Saya baca kali ini, namun kemudian saya terjemahkan. Oke. Tariq berkata, Mata tastayqizu. Mata tastayqizu. Mata artinya kapan. Nah, mata ini termasuk dalam al-asma'ul al-adawatul istifham, artinya kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Arab itu adalah adawatul istifham. Istifham itu kata tanya. Jadi mata ini termasuk kata tanya yang artinya kapan. Tastayqizu. Tastayqizu asal katanya istayqaza. Istayqaza tastayqizu. Di sini ada ta, berarti yang diajak lawan bicara kita adalah orang kedua yang artinya kamu. Jadi ta di sini artinya kamu. Kapan kamu bangun? Tastayqizu. Kapan kamu bangun? Bangun apa? Bangun tidur. Ya. Kapan kamu bangun tidur? Tahir pun menjawab, astayqizu indal fajri. Saya bangun ketika subuh atau fajar atau pagi. Saya bangun ketika waktu subuh atau waktu fajar atau waktu pagi. Kemudian Tariq kembali bertanya, Aina tusallil fajra? Aina artinya di mana. Tusalli artinya salat. Al-fajr artinya salat fajar, artinya salat subuh, ya. Kemudian Tahir menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban usallil fajra fil masjidi. Saya salat fajar fil masjidi, di masjid. Saya salat subuh atau salat fajar di masjid. Kemudian Tariq menjawab, Tariq kembali bertanya, hal tanamu ba'da salati? Apakah kamu tidur setelah salat? Hal artinya apakah, termasuk dari adawatul istifham, kata tanya. Tanamu ba'da salati, apakah kamu tidur? Ba'da artinya setelah atau sesudah as-salati, setelah salat. Apakah kamu tidur setelah salat? Tahir menjawab, la, tidak. Jika ada pertanyaan hal diawali dengan kata hal artinya apakah, maka jawaban kemungkinan ada dua, antara la yang artinya tidak atau na'am yang artinya ya. Paham? Dan di sini jawabannya tidak, la, tidak. La anamu ba'da salati, saya tidak tidur setelah salat. Kemudian Tariq kembali bertanya, Mada taf'alu ba'da salati? Apa yang kamu kerjakan setelah salat? Tahir menjawab, Aqra'ul Qur'an.
Aku membaca Al-Quran. Wah, ini berarti si Tahir nih. Ini gambar Tahir sedang membaca Al-Quran. Kemudian Tariq kembali bertanya, wa mata tadhhabu ilal madrasati, dan kapan kamu berangkat atau pergi ke madrasah, apa, sekolah, ya. Dan kapan kamu berangkat ke sekolah? Tahir pun menjawab, adhabu sa'ata sabi'ata. Adhabu, saya pergi atau saya berangkat, as-sa'ata sabi'ata. As-sa'ah artinya pukul atau jam, as-sabi'ah jam 7. Kemudian Tariq kembali bertanya, hal tadhhabu bisayyarati? Hal tadhhabu bisayyarati? Apakah kamu pergi dengan mobil? Tahir pun menjawab, la adhabu bil hafilati. Aku pergi dengan angkutan umum atau ya angkutan umum. Jadi hafilah berbeda dengan sayyarah, walaupun sama-sama mobil, tapi yang sayyarah ini mobil pribadi, hafilah ini angkutan umum atau bis sekolah dan lain sebagainya. Terlihat di sini ada bis, ya. Ini itu terjemahan dari teks percakapan ini. Saya harap kalian mencatatnya di buku kalian masing-masing. Oke. Kemudian kita akan mempelajari tentang kosakata. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit, kita akan menerjemahkan sebuah percakapan dan saya akan memberikan kosakata. Kosakata dalam bahasa Arab apa? Mungkin ada yang sudah tahu. Ya, di sini ada al-mufradatu. Al-mufradatu artinya kosakata, artinya kata-kata. Nah, ini semuanya baru. Kalian catat di buku mufradat kalian. Di sini lihat, yanamu atau tanamu atau anamu, ya. Yanamu, kenapa yanamu? Ya di sini artinya dia. Kalau misalnya diganti dengan anamu berarti aku. Kalau misalnya tanamu berarti kamu. Nah, di sini yanamu, dia sedang tidur, ya kan? Terlihat anak muda sedang tidur. Yastaikizu, dia sedang bangun, ya, bangun tidur. Nah, ini yadhabu, dia pergi. Tuh, dia sedang melangkah, dia pergi. Kemudian as-sa'atu sabi'atu, jam, as-sabi'atu jam 7. Lihat jarum jam, angka jarum jam yang pendeknya di angka 7. Sayyaratun artinya mobil pribadi. Hafilatun, hafilatun artinya bis angkutan atau mobil angkutan. Madrasatun, sekolah. Terlihat siswa-siswa di dalam kelas yang berada di sekolah. Uniknya di buku ini, yang biasanya kita apabila melihat kosakata berbahasa Arab itu pasti akan memiliki arti bahasa Indonesia langsung. Akan tetapi di sini kita disuruh atau diminta untuk berpikir, ini gambar apa sih? Jadi berbentuk gambar, dan itu mungkin lebih mengena, lebih dapat dipahami daripada teksnya langsung. Paham? Yanamu, dia sedang tidur. Yastaikizu, dia sedang bangun. Yazhabu, dia sedang pergi, dan lain sebagainya. Dan untuk tugas yang pertama ini, wow, di sini latihan dari percakapan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini kalian diminta untuk menjawab pertanyaan singkat saja, tidak perlu panjang-panjang, sesuai apa yang tertera atau sesuai dengan teks percakapan yang sudah kita pelajari. Saya akan terjemahkan soalnya, kalian harus catat. Apabila tidak mau catat berarti kalian sudah bisa untuk menerjemahkan sendiri. Paham? Oke. Nomor 1, man yastaikizu 'indal fajri. Siapa yang bangun ketika subuh hari atau ketika pagi hari atau ketika waktu fajar? Siapa? Nomor 2,
aina tusallil fajr, di mana dia salat subuh. Kemudian 3, hal yanamu tahirun ba'da sholati, apakah si tahir ini tidur setelah sholat? Jawabannya semua sudah ada di teks percakapan tadi. Kemudian nomor 4, madza yaf'alu ba'da sholati, apa yang ia kerjakan setelah sholat? Nomor 5, mata tadhhabu ilal madrasati, kapan dia berangkat ke sekolah? Kemudian nomor 6, kaifa yadhhabu, bagaimana dia pergi, artinya dengan apa ya, artinya dengan apa dia pergi, apakah dengan mobil atau dengan bis? Semua jawaban sudah ada di teks percakapan. Mata tastaiqizu anta, nah nomor 7 sampai nomor 9 ini ditujukan kepada kalian masing-masing. Mata tastaiqizu anta, kapan kamu bangun ya, apakah kamu bangun tidur siang hari atau malam hari ketemu malam lagi, atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian nomor 8, aina tusallil fajr, di mana kamu sholat subuh atau sholat fajar. Ini 3 pertanyaan ini ditujukan kepada kamu masing-masing. Nomor 9, madza taf'alu ba'da sholati, dan apa yang kamu kerjakan setelah sholat ya. Itu 3 pertanyaan. Jadi nomor 7 sampai 9 ditujukan kepada kamu masing-masing, dan nomor 6 sampai nomor 1 atau nomor 1 sampai nomor 6 itu semua jawabannya ada atau sesuai percakapan, teks percakapan yang tadi telah kita terjemahkan dan kita pelajari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan dan mencatat semua apa yang saya berikan berupa terjemah ataupun kosakata. Dan saya harap walaupun tidak saya lihat, kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing, cara pelafalannya, cara membaca bahasa Arabnya, cara berbicara dengan bahasa Arab menggunakan teks yang tadi sudah kita pelajari. Itu bisa kalian praktekkan dengan kawan-kawan sekitar kalian atau orang tua kalian. Oke? Ya, agar lidah kalian tidak kaku dalam mengucapkan kalimat bahasa Arab. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhir. Cukup sekian, mohon maaf dan terima kasih. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.